Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini, Pemprov Kaltim mengusulkan dana segar 300 miliar untuk menambah modal Bank Kaltim Tara yang sekarang telah berstatus perseroan terbatas. Namun, Komisi 2 DPRD Kaltim masih mempertimbangkan karena tidak jelas apa latar belakang keinginan modal baru itu. Berikut informasinya. Ada yang mengejutkan saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBDP tahun 2020 di Gedung DPRD Kaltim. Karena dari dokumen Pemprov Kaltim terlihat usulan menambah modal Bank Kaltim Tara 300 miliar. Usulan Pemprov itu menjadi pembicaraan Ketua Komisi 2 Feridiana Hurakwang dan wakilnya Baharudin Demo. Karena selama pergaulan Komisi 2 dengan Bank Kaltim Tara tidak pernah ada bicara-bicara BUMD itu membutuhkan modal baru. Dan ya saya selaku di Komisi 2 juga menjadi kaget. Kagetnya kan ini kan tidak pernah. Kita sering bertemu dengan Bank Kaltim. Ya, betul. Berapa kali ketemu jam kerja, tapi kan dalam Perda mengenai Bank Kaltim Tara yang dulu bernama Bank Pembangunan Daerah Kaltim, ada pasal kewajiban Pemprov menyuntikkan dana segar dengan tempo waktu kepada bank milik daerah itu. Namun Komisi 2 melihat harus juga dilihat urgensinya, karena saat ini di samping APBD dalam keadaan tertekan akibat COVID-19, tetapi juga belum ada penjelasan untuk apa modal segar dibutuhkan. Komisi 2 itu yang kami lihat dan betul-betul mencermati adalah sebenarnya maksud dan tujuan 300 miliar itu apa? Walaupun sebenarnya ada perda. Mencuat juga di dalam bahwa perda itu mengharuskan kita untuk melakukan penyertaan. Yeah. Nah, tapi bagi kami tidak melarang penyertaan, tapi yang Kalimantan Timur. Namun dalam hal ini mengingat juga keadaan APBD Kaltim pada saat ini belum memungkinkan, sehingga nanti kami akan membahas di Banggar, kemudian juga akan membahas di komisi apakah memungkinkan penambahan modal itu dilakukan pada APBDP ini dan urgensinya seperti apa. Apakah memang harus dilakukan atau tidak. Kalau tidak ya mungkin nanti kita akan pertimbangkan di APBD. Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim mengaku tidak menemukan alasan mengapa diusulkan penambahan modal kepada Bank Kaltim Tara. Alasan yang muncul karena Pemprov Kaltim memenuhi aturan perundang-undangan tentang kewajiban menyerahkan modal baru. Dana ke Bank Kaltim. Satu hal yang mereka sampaikan tadi mengemuka hanya mengenai kewajiban menurut undang-undang. Jadi sudah saatnya menambah modal saham yang ada di Bank Kaltim. Tetapi kalau kami dari Komisi 2 tentu akan melihat urgensinya dulu. Artinya betul-betul bank ini membutuhkan atau tidak. Jangan-jangan banknya tidak membutuhkan. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Media sosial ramai dengan netizen membahas kopi cangkir, bukan karena rasa atau karena tempatnya, tapi lantaran khawatir menjadi klaster penyebaran virus corona. Pasalnya pemiliknya terkonfirmasi positif bahkan meninggal dunia.
Inilah jagat maya dunia media sosial yang kadang bikin riuh publik karena percakapan panjang tak bertepi. Dalam 2 hari terakhir, percakapan tentang pemilik kedai kopi cangkir jadi hit lantaran pemiliknya meninggal dunia. Pemiliknya yang akrab dengan sapaan Akong meninggal dunia pada 8 Agustus lalu. Pihak keluarga mengatakan tidak ada sakit apa-apa. Ayah mereka berusia 78 tahun ketika sedang tidur meninggal dunia. Dugaan keluarga ayah mereka terserang jantung dan penguburan tidak menggunakan protokol COVID-19. Publik mulai ramai lantaran muncul hasil swab dari Satgas Penanganan COVID-19 kalau Akong terkonfirmasi positif. Satu keluarga memang melakukan tes swab dan baru keluar hasilnya setelah ayah mereka meninggal dunia. Tidak hanya Akong yang dinyatakan positif, tapi juga istrinya. Lantaran itu, tim Satgas melakukan evakuasi terhadap istri Akong yang berusia 74 tahun. Kondisi perempuan itu tergeletak di tempat tidur lantaran memang sedang menderita stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 Agustus 2020, kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda kembali melakukan evakuasi terhadap pasien dengan status positif COVID-19 atas nama Nyonya YMK, usia 75 tahun. Yang bersangkutan ini ada keterkaitan dengan suaminya yang lebih dulu meninggal dunia, di mana hasil swabnya juga terkonfirmasi positif COVID-19. Oleh karena itu, untuk perawatan lebih lanjut yang bersangkutan karena juga sudah ujur, kita adakan evakuasi dipindahkan ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani untuk perawatan lebih lanjut. Demikian. Kejadian itu membuat tim Satgas khawatir warung kopi Akong menjadi klaster baru penyebaran virus. Ditambah lagi, banyaknya keluarga dan kerabat yang datang saat jenazah Akong disemayamkan selama 2 hari sebelum dikuburkan. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Seorang pria ditangkap oleh unit Tipiter Polresta Balikpapan lantaran diketahui menyebarkan video tak senonoh seorang wanita. Tersangka juga melakukan pemerasan terhadap korbannya. AL 39 tahun warga Balikpapan Barat ini kembali digelandang petugas kepolisian unit Tipiter Polresta Balikpapan. Tersangka diciduk oleh unit Tipiter Polresta Balikpapan setelah diketahui melakukan tindakan melanggar Undang-Undang ITE dan pemerasan. Tersangka diketahui melakukan tindak pidana ITE dengan menyebar video mesum antara dirinya dan korbannya berinisial AF di aplikasi chatting. Tersangka dan korban awalnya merupakan pasangan selingkuh dan sempat merekam adegan panas mereka di salah satu hotel di Balikpapan pada awal Februari 2020 lalu. Tidak hanya merekam, ternyata tersangka merencanakan hal lain, yakni dengan mengancam dan memeras korban untuk memberi sejumlah uang. Jika tidak dikasih, maka tersangka akan menyebar video mesum dirinya dan korban. Meski uang yang diminta sudah diberi, namun tersangka tetap menyebar video mesum tersebut. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa HP yang berisi video mesum berdurasi 19 menit dan pakaian dalam korban. Setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap pelaku mengakui bahwa yang bersangkutan telah merekam aktivitas berhubungan badan dengan korban atas nama VR. Kemudian karena pelaku menginginkan sejumlah uang kepada korban namun tidak diindahkan, sehingga pelaku menyebarkan video tersebut ke beberapa orang melalui Facebook Messenger.
Berarti ada pemerasan, Pak? Masih kita dalami ya unsur pemerasan. Yang jelas atas perbuatannya pelaku kami jerat dengan pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 atau pasal 35 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi, dan atau pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 45 ayat 4 junto pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Tersangka dikenakan pasal berlapis terkait tindak pidana ITE dan pemerasan dengan ancaman penjara di atas 7 tahun. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Bea dan Cukai Balikpapan memusnahkan barang ilegal berupa rokok, miras, sektois dengan cara dibakar. Barang ilegal ini merugikan negara sebesar 680 juta rupiah. Kepabeanan Bea dan Cukai atau KPPBC tipe Madya Pabean B Balikpapan pada Rabu siang memusnahkan barang ilegal hasil penindakan tahun 2020. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor KPPBC Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota. Pemusnahan barang ilegal berupa rokok tanpa cukai sebanyak 539.419 batang rokok, minuman keras dan juga sektoy hasil penindakan yang dilakukan Bea dan Cukai Pabean B Balikpapan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar untuk rokok ilegal dan menuangkan minuman ilegal ke dalam drum plastik. Kepala Kantor Bea Cukai Balikpapan Firman Saneh Hanafiah mengatakan barang ilegal berupa rokok, miras, sektoy ini dimusnahkan yang merupakan hasil penindakan tahun 2020. Kerugian negara akibat barang ilegal mencapai 684 juta rupiah. Pemusnahan kita hari ini itu ada dari dua kegiatan, satu penindakan dari operasi, satu itu barang-barang yang tidak memenuhi izin larangan pembatasan. Dari penindakan ini itu ada dari kurang lebih 539.419 batang rokok ilegal, kemudian 8 botol hasil pengolahan tembakau lainnya APTL ya, jadi kalau tahu vape tahu kan ya. Nah itu APTL namanya, sekarang wajib cukai. Kemudian ada 96 botol MML ilegal, sedangkan dari hasil barang-barang hasil penindakan barang dari Lartas yang ada di pos maupun PJT itu ada kurang lebih sekitar 666 pieces mainan dewasa, kemudian 3.735 obat kuat, kemudian 36.821 jenis berbagai jenis barang lainnya yang termasuk dalam kategori larangan maupun pembatasan. Dalam pemusnahan yang dilakukan juga dihadiri oleh pemerintah Kota Balikpapan, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, dan Polri. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menerima bantuan berupa ponsel Android dan laptop. Ponsel Android dan laptop ini akan diberikan kepada murid yang tidak memiliki untuk proses belajar mengajar secara online. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan pada Rabu pagi menerima bantuan berupa ponsel Android dari Ormas Gepak Kuning Kaltim yang nantinya diperuntukkan bagi murid yang tidak memiliki ponsel dalam melakukan pembelajaran online atau daring.
Pemberian bantuan 5 ponsel dilakukan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Ruhui Rahayu, Balikpapan Selatan. Hingga saat ini bantuan berupa ponsel Android dan laptop yang diberikan oleh warga sebanyak 469 buah dengan rincian 458 ponsel Android dan 11 laptop. Ponsel dan laptop ini akan diberikan kepada pihak sekolah yang sudah memberikan datanya dari sekolah SD, SMP hingga SMA yang ada di Balikpapan. Pemberian ponsel dan laptop ini akan dilakukan tepat pada perayaan HUT RI ke-75 tahun. Anggota Ormas Gepak Kuning Kaltim Lutfi mengatakan, kita mengetahui dampak dari pandemi COVID-19 bukan hanya pada kesehatan saja, namun juga berimbas pada dunia pendidikan, di mana saat ini pembelajaran melalui daring atau online dan banyak murid yang tidak memiliki ponsel Android. Dengan bantuan ponsel Android yang diberikan dapat membantu proses kegiatan belajar. Ya, pertama kita tahu dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya pada persoalan kesehatan tetapi juga berdampak pada dunia pendidikan. Nah, kita tahu juga bahwa di dunia pendidikan kita sekarang ini dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan kita sangat perlu adanya device atau perangkat yang mensupport dengan proses pembelajaran seperti PJJ tersebut dalam metode daring ya, dalam jaringan. Oleh karena itu Gepak pada hari ini berusaha untuk menyambut baik, berusaha untuk peduli juga terhadap anak-anak kita di Kota Balikpapan yang dalam hal ini sangat membutuhkan device atau perangkat yang cocok dengan metode pembelajaran sesuai dengan yang telah diedarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan, bahwa kita melakukan metode pembelajaran dalam jaringan atau proses pembelajaran jarak jauh. Ada berapa unit yang sementara ini kita masih mengupayakan 5. Doakan saja teman-teman semua, mudah-mudahan Gepak ada rezeki lagi. Amin. Jadi bisa memberikan lagi bantuan untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Ya, alhamdulillah sampai kemarin itu kami mendapatkan 469, terdiri dari 458 HP Android, 11 laptop. Dan hari ini alhamdulillah sudah ada 2 komponen yang datang. Tadi pagi ada Dharma Wanita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan istri-istri dari ASN Disdikbud. Kemudian hari ini ada teman-teman dari Gepak Kuning, Pak Prof dan teman-teman mendonasikan juga HP Android buat kita. Insya Allah kalau kepedulian dari masyarakat Kota Balikpapan ini diberikan kepada kita, seperti penjelasan dari Gepak Kuning tadi, bahwa tujuannya agar anak-anak kita yang memerlukan perangkat pembelajaran itu bisa terpenuhi. Karena intinya perangkat, karena nanti kalau setelah perangkat kita bagikan, tahapan kami selanjutnya adalah menyediakan wifi gratis di tempat-tempat tertentu. Setelah pemenuhan ponsel Android untuk pembelajaran, maka kedepannya Disdikbud Balikpapan akan menyiapkan wifi gratis yang bisa digunakan untuk proses belajar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Memasuki pertengahan bulan Agustus 2020, kondisi tanggap darurat akibat pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur belum juga mereda. Bahkan terjadi lonjakan hampir 3 kali lipat dibanding jumlah orang tertular pada awal bulan Juli 2020 lalu. Gelombang penularan virus corona di Kaltim masih terus berproses menuju puncaknya. Setiap hari jumlah pasien baru terkonfirmasi positif lebih tinggi daripada pasien sembuh. Update pada 11 Agustus 2020, terdapat 119 kasus baru orang terinfeksi COVID-19. Sementara yang sembuh pada hari yang sama ada 67 kasus. Peningkatannya menjadi lebih cepat dibanding pada awal-awal bulan pandemi COVID-19 terjadi di Kaltim. Bahkan menurut catatan Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim, sejak bulan Juli terjadi peningkatan luar biasa.
sampai dengan saat sekarang, khususnya di Kalimantan Timur, kasus kecenderungan peningkatannya juga sangat tinggi dan juga terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, ini menandakan bahwa penularan terjadi terutama di antara kita secara lokal, transmisi lokal. Dan ini juga sangat cepat dan sangat meluas. Dan ini tentunya kalau tidak diiringi dengan peningkatan kepedulian dari masyarakat itu sendiri untuk menjaga kesehatannya, menjaga dirinya, maka ini juga akan sangat sulit untuk bisa kita tekan dan untuk kita kendalikan penularan ini. Karena tidak ada cara lain bahwa kita hanya bisa menjaga diri kita masing-masing dengan cara secara disiplin, dengan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan menyelenggarakan protokol kesehatan. Menurut data harian Satgas COVID-19, tanggal 1 Juli 2020 terdapat total kasus warga terpapar virus corona di Kaltim hanya 525 orang dengan komposisi pasien sembuh 400 orang, 76,1%, dan 7 orang meninggal dunia, 1,33%. Sedangkan yang masih dirawat menunggu proses penyembuhan saat itu ada 118 pasien, 22,4%. Tapi dibanding data terbaru pada hari Selasa 11 Agustus 2020 atau setelah 41 hari kemudian, total warga terpapar virus di Kalimantan Timur berjumlah 2.051 orang atau naik sebanyak 1.526 kasus. Dengan tingkat kesembuhan ada 1.330 orang, 64,8%, dan yang meninggal dunia 59 orang, 2,87%. Kemudian yang masih dalam proses ada 662 orang, 32,2%. Semuanya, terutama kami juga mohon kepada para tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat untuk juga terus memberikan informasi ini, bagaimana kita untuk bisa meningkatkan kepedulian kita supaya kasus ini bisa kita tekan dan juga penularan juga bisa kita kendalikan. Karena apabila kita tidak bisa menyelenggarakan ini, masyarakat juga tidak berusaha untuk meningkatkan kepeduliannya dan kedisiplinannya, maka tidak menutup kemungkinan kasus ini akan semakin meningkat dan akhirnya sarana pelayanan kesehatan tidak mampu lagi untuk bisa menampung kasus-kasus ini dan bisa memberikan perawatan dengan baik. Tim Kaltim TV melaporkan. Ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan 4 raperda perubahan ke DPRD Kaltim pada rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi yang muncul berbagai gagasan, diantaranya perlunya panitia khusus. Tapi akhirnya 3 raperda diputuskan untuk diserahkan ke Komisi 2 yang membidangi masalah retribusi.
3 dari 4 rancangan peraturan daerah usulan pemerintah Provinsi Kaltim sudah diserahkan ke Komisi 2 DPRD Kaltim untuk dibahas. Karena ketiga raperda menyangkut retribusi diserahkan ke Komisi 2 yang membidangi masalah itu. Raperda yang diserahkan ke Komisi 2 masing-masing mengenai perubahan kedua atas Perda nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Kemudian perubahan kedua atas Perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, dan terakhir Raperda perubahan kedua atas Perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu. Rapat paripurna hari ini keputusannya menyerahkan 3 buah rancangan perda terkait retribusi semua. Karena bidang Komisi 2, jadi diserahkan ke Komisi 2 untuk membahas. Dengan pertimbangan perubahan dalam isi perda yang sudah ada itu tidak terlalu signifikan. Jadi ditugaskan kepada Komisi 2 untuk membahas 3 buah rancangan itu, semuanya terkait masalah retribusi. Jadi besok kami mulai menggarap itu dengan rapat internal dulu untuk menyusun sistematika pembahasannya, kemudian juga tahapan-tahapan pembahasan yang akan kami tempuh dalam waktu yang diberikan kurang lebih 3 bulan. Sebelumnya sempat bergulir usulan dibentuk pansus, namun menurut Ketua Komisi 1 DPRD Kaltim Jahidin, untuk perubahan perda harus dilihat dulu apakah perubahannya di atas 50% atau hanya beberapa pasal. Apabila perda itu muatan daripada perubahannya kurang dari 50%, maka tidak perlu dibahas melalui pansus. Bisa dilaksanakan pembahasannya, diserahkan kepada komisi pembidangan masing-masing untuk dibahas. Dan mekanismenya, tata persyaratan-persyaratan untuk pembahasannya, kalau perda perubahan tidak memerlukan lagi semacam naskah akademik, hanya keterangan dari pejabat yang berwenang tentang muatan-muatan pasal mana yang akan dirubah. Nah, itulah yang kita adopsi, sehingga pasal yang dirubah dijelaskan, penggantinya juga disiapkan draft. Jadi komisi pembidangan tinggal mengharmonisasikan. Feridiana Hurakwang sependapat untuk perubahan perda tidak perlu dibawa sampai ke pansus. Komisi 2 optimis raperda bisa diselesaikan menjadi perda dalam waktu 3 bulan. Perda itu, tetapi melihat dari draft yang diberikan itu adalah hanya perubahan beberapa pasal saja. Kami optimis bisa menyelesaikan dalam waktu 3 bulan. Perubahan perda ini kan untuk peningkatan PAD, untuk pemungutan retribusi terhadap objek-objek retribusi yang sebelumnya itu belum tercover di dalam perda yang lama. Jadi nanti kami belum melihat lagi beberapa objek retribusi yang baru, itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa dimasukkan di situ. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.